Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-10 ya minggu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, lancar dalam semua kegiatan kita ya, walaupun masih dalam semua keterbatasan. Pesan saya, makin kesini seharusnya disiplin kita, tingkat kehati-hatian kita semakin ditingkatkan ya terkait dengan wabah ini. Jadi bukan makin kesini kita makin lalai, makin santai, makin cuek dengan wabah corona ini, tidak. Itu harus semakin hati-hati. Baik, itu saja sebagai pembuka. Kita akan lanjut materi kita di pertemuan kali ini. Kita membahas tentang framework COBIT. Nah, ini sedikit pernah saya singgung di pertemuan kedua atau ketiga, saya lupa. Nah, hari ini kita mulai masuk ke framework COBIT. COBIT adalah sebuah framework atau COBIT itu sendiri singkatan dari Control Objective for Information and Relate Technology. Nah, kira-kira kalau dalam bahasa kita apa? Ya, semacam tujuan kontrol untuk teknologi informasi yang terkait. Kira-kira itu lebih kurang. Nah, sedangkan framework sendiri yang kita tahu, framework adalah kerangka kerja. Nah, jadi nanti kita akan lihat lebih jauh untuk lebih jelasnya pada slide berikutnya. Kerangka kerja COBIT ini apa gitu. Kita akan lanjut. Nah, ini dia. Ini yang saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, kalau kita baca definisinya, framework COBIT ya, adalah sekumpulan dokumen best practice. Best practice adalah praktik terbaik ya untuk IT governance. Nah, IT governance bahasa kita kira-kira tata kelola teknologi informasi. Jadi harus mulai familiar dengan istilah-istilah seperti ini, karena nanti ke depannya kita akan banyak ketemu istilah-istilah seperti ini. Kemudian yang dapat membantu auditor ya, auditor kemarin kita sudah bahas. Auditor adalah sebutan untuk orang yang melakukan audit itu sendiri. Pengguna ya, user dan manajemen yang terlibat di sini untuk menjembatani antara gap itu jarak ya, jarak antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT terkait lainnya. Nah, mungkin yang pada definisi yang pertama ini agak sulit untuk dicerna. Kita coba ke definisi yang kedua. Saya kira akan lebih mudah kita memahami yang kedua ini. Jadi framework COBIT ya, dalam bahasa lain adalah kerangka panduan tata kelola teknologi informasi, atau bisa juga disebut sebagai alat pendukung yang bisa digunakan untuk, nah ini dia, sudah saya berikan bold dia sebagai keywordnya untuk kita mudah mengingat definisinya, untuk menjembatani gap ya, jarak tadi antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Paham saya kira ya? Setiap organisasi, perusahaan ya, itu punya kebutuhannya masing-masing. Sekarang yang menjadi persoalan, setiap kebutuhan yang sudah didefinisikan itu tentu punya jarak dengan bagaimana teknis yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya inginkan sesuatu, kemudian upaya yang telah saya lakukan untuk memenuhi sesuatu yang saya inginkan tersebut, nah kan punya jarak tuh. Nah, jarak itulah yang bisa kita ukur, bisa kita temukan nanti dengan menggunakan framework COBIT ini. Oke, kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan dalam prosesnya bisa paham. Baik, saya lanjut dulu ke slide yang ketiga. Nah, ini masih dasar-dasar sekali ya dari COBIT. Framework COBIT. Pertama, maksud utama dari COBIT yang pertama, menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik-praktik yang baik untuk IT governance dalam
organisasi tingkatan dunia. Jadi kalau kita coba iseng-iseng cari tentang Cobit ini di internet, ya, ini kita akan menemukan Cobit ini bahwa tidak hanya digunakan di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia, yang menjadi standarnya dalam audit teknologi informasi. Jadi framework standar yang digunakan, biasa digunakan dimanapun. Kemudian yang kedua, membantu senior manajemen memahami dan memanage resiko yang terkait dengan TI. Nah, Cobit melaksanakannya dengan penyediaan suatu kerangka IT governance dan petunjuk kontrol yang rinci. Nah, ini saya bold lagi nih, kata rincinya, yang menjadi kata kuncinya di sini. Untuk lebih jelas yang mana yang saya maksud dengan rinci, insya Allah di pertemuan yang ke-11 ya, pertemuan minggu depan insya Allah kita akan masuk yang mana yang dimaksud dengan rinci itu. Rinci di sini untuk saya berikan gambaran dulu. Nanti semuanya jelas ya, resiko-resiko terkaitnya, mulai dari resiko utama hingga masuk ke sub-subnya ya. Rinci terus ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan lihat nanti di pertemuan berikutnya lebih detail nanti. Untuk manajemen ya, untuk pemilik proses bisnis, user maupun bagi auditor sendiri. Oke, ini kita lewat dulu. Baik, tujuannya ya diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan TI. Ya, dengan Cobit ini diharapkan bisa membantu menemukan kebutuhan-kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan TI. Dari sisi TI-nya ya, dari sisi TI-nya kira-kira apa yang dibutuhkan. Kemudian manfaat. Nah, manfaat yang adapun manfaat jika tujuan tersebut dipenuhi, ini ada yang kurang ya, terpenuhi adalah pertama, dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa kemudian ada kalimat seperti ini? Saya katakan bahwa audit teknologi informasi ya, yang framework Cobit digunakan untuk audit itu sendiri ya, itu akhirnya nanti hasil dari audit itu sendiri bisa menjadi bahan acuan ya, atau semacam bahan rekomendasi bagi manajemen untuk menentukan arah keputusan ke depannya. Nah, gitu. Jadi misalnya begini. Ada temuan ya, ada temuan, kemudian temuan tersebut bisa menjadi acuan bagi manajemen kira-kira ke depannya harus seperti apa. Nah, begitu. Harus bagaimana? Ada nih temuan seperti ini, kira-kira ke depannya apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya, apa kebijakan yang harus dibuat. Nah, itu dia, keputusan apa ke depannya, bagaimana seharusnya keputusan terbaik ke depannya berdasarkan hasil audit saat ini. Oke, jadi dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan ya. Kemudian kedua, dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis. Nah, setiap organisasi, perusahaan pasti punya tujuan bisnisnya masing-masing. Nah, framework Cobit ini diharapkan ya dapat mendukung tercapainya tujuan bisnis. Karena bila prosesnya dijalani dengan baik, kita akan masuk ke bagaimana prosesnya, tahapan insya Allah minggu depan, detailnya ya. Bila itu dilaksanakan dengan baik, maka tentu saja akan berdampak pada tercapainya tujuan bisnis di suatu organisasi. Yang ketiga, dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan. Ini sudah kita singgung di pertemuan yang lalu ya. Kecurangan, fraud ini di pertemuan yang lalu sudah kita bahas panjang lebar ya. Jadi dengan penggunaan framework ini dapat meminimalisir ini, mengurangi ya, bahasa lain, kata lainnya, mengurangi kemungkinan adanya berbagai macam bentuk kecurangan ya. Nah, kerangka kerja Cobit itu kalau dalam bahasa saya ya, diikat dengan 4 pilar kira-kira begitu, untuk mudah kita membayangkannya. 4 pilar
Apa yang saya maksud dengan 4 pilar itu? Nah, ini dia yang pertama, control objective, ya, audit guidelines, management guidelines, dan maturity models. Oke, kita coba masuk ke satu persatu. Sebelum nanti juga di pertemuan berikutnya, control objective ini misalnya, ini kita akan banyak bahas ini pada pertemuan minggu depan. Ini juga berkaitan dengan slide yang berapa tadi saya katakan, ke depan akan lebih detail untuk masuk ke sub domainnya, sub bagiannya. Kemudian ini maturity model, ini insya Allah kita akan bahas khusus pada pertemuan ke 12 atau 13, saya lupa, nanti ada di pertemuan 13 kalau nggak salah. Baik, yang pertama control objective, ya, terdiri dari 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi, high level. Nah, ini dia, ada 4 domain. Ada 4 domain. Yang pertama, ya, yang ini planning and organization, ya, organisasi dan perencanaan. Kemudian juga acquisition and implementation, ya, delivery and support, dan monitoring. Ini saya nggak lama-lama di sini, terus terang insyaallah kita bahas khusus tentang control objective pada pertemuan ke-11, pertemuan depan insyaallah. Sekarang 10 ya, maka pertemuan 11 minggu depan khusus membahas tentang control objective. Sedangkan yang maturity models ini pada pertemuan ke-12 atau 13 nanti. Kemungkinan pertemuan 13. Nah, ini juga audit guidelines, ya. Audit guidelines ini kalau bahasa kira-kira pedoman audit, ya, memang terdiri dari 318 tujuan rinci, ya. Ini juga minggu depan nanti insyaallah, untuk membantu auditor dalam memberikan manajemen assurance dan saran perbaikan, ya. Manajemen assurance apa? Bahasa kita kira-kira jaminan manajemen, ya, jaminan untuk manajemen atau saran perbaikan. Tadi kita sudah bahas, ya. Ada 318 tujuan pengendalian rinci, detail sekali, yang bisa digunakan manajemen dalam menentukan arah perbaikan, ya, rekomendasi ke depannya, kira-kira seperti itu. Mau bagaimana, mau seperti apa. Nah, kenapa di sini ada kalimat management assurance? Karena memang ada jaminan. Saya katakan framework ini bagus sekali bila diikuti, ya, pedomannya, panduannya. Ini memang bisa digunakan untuk menjamin kelancaran manajemen, ya, menjamin proses di sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik. Itu bisa dijamin sepanjang dalam kerangka Acrobit ini digunakan, memang digunakan sesuai dengan aturan mainnya. Kemudian management guidelines, ya, bahasa kita kira-kira pedoman untuk manajemen, ya, yang berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa-apa saja yang mesti dilakukan. Nah, ini juga apa yang harus dilakukan ke depannya, seperti apa, ya, kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, yang bisa muncul. Nah, itu juga bisa terlihat nanti dari penggunaan kerangka kerja COBIT ini. Kemudian juga maturity models. Maturity models ini bahasa kita kira-kira model kematangan. Jadi nanti di pertemuan 13 kita insya Allah akan bahas, bisa diukur seberapa matangkah proses yang ada saat ini. Penggunaan teknologi informasi yang ada pada perusahaan saat ini, anggaplah perusahaan A, seberapa matang penggunaan infrastruktur TI di perusahaan A tersebut, itu bisa kita ukur. Nah, itu dia pada maturity models, insya Allah di pertemuan ke-13 lebih detailnya. Kemudian COBIT and IT governance, ya, tata kelola teknologi informasi dan framework COBIT ini sendiri
Cobit berfokus pada peningkatan tata kelola TI dalam organisasi. Ya. Cobit memberikan kerangka untuk mengelola, mengendalikan kegiatan TI dan mendukung 5 syarat untuk kerangka kontrol. 5 syarat. Kita masuk detail satu persatu ke setiap syarat yang dimaksud. Pertama, fokus bisnis. Oke, pada poin ini Cobit mencapai fokus bisnis yang lebih tajam dengan menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Oke. Jadi setiap organisasi tentu punya tujuan bisnis masing-masing. Nah, penggunaan IT di sana sudah sesuai tidak? Sudah sejalan tidak dengan tujuan bisnis? Oke. Menyelaraskan teknologi informasi yang digunakan di sebuah perusahaan dengan tujuan bisnisnya. Sudah selaras nggak? Sudah sejalan nggak kira-kira gitu. Kemudian pengukuran kinerja TI harus fokus pada kontribusi TI untuk memungkinkan memperluas strategi bisnis. Kira-kira dengan penggunaan teknologi informasi di perusahaan tersebut, ya, bisa tidak digunakan untuk memperluas strategi bisnisnya? Itu penting. Ini dia maksud kalimat di sini. Ya, setiap perusahaan itu punya strategi bisnis dan IT di sana sudah berkontribusi belum untuk kira-kira memungkinkan sebuah perusahaan bisa memperluas strategi bisnisnya. Nah, itu dia. Kemudian fokus orientasi. Nah, ngomong-ngomong orientasi itu pengenalan. Ketika organisasi menerapkan Cobit, fokus mereka lebih berorientasi pada proses. Nah, ini sebetulnya bukan ngomong Cobit saja ya. Ngomong apapun, memang yang terbaik itu adalah ketika orientasinya pada proses. Karena sebagian orang atau organisasi memang orientasinya pada hasil, itu keliru. Idealnya orientasi itu pada proses, orientasi pada proses. Kenapa demikian? Karena biasanya manakala prosesnya benar, itu hasilnya hampir pasti akan benar. Tapi biasanya hasil yang salah itu diperoleh dari proses yang salah. Nah, makanya yang ideal, yang terbaik adalah tadi Cobit dikatakan best practice ya, praktik terbaik. Ya, mengklaim praktik terbaik di sini karena memang fokus Cobit itu pada proses. Oke, kemudian insiden dan masalah tidak lagi mengalihkan perhatian dari proses. Maksudnya adalah apapun yang terjadi, saya katakan prosesnya tidak akan berubah karena ada kerangka kerja yang mengaturnya, ada standar yang mengaturnya. Jadi tinggal diikuti saja rule-nya, aturan mainnya, ya, tidak terkontaminasi oleh apapun yang terjadi. Ya. Kemudian Cobit adalah standar yang terbukti dan diterima secara global untuk meningkatkan kontribusi TI untuk keberhasilan organisasi. Nah, ini juga Anda iseng-iseng coba cari di internet, ini akan mudah ditemukan bahwa Cobit ini sebuah kerangka kerja yang menjadi standar dalam audit teknologi informasi dimanapun. Ya. Kerangka kerja atau framework yang biasa digunakan yang sudah menjadi standar global. Kita bisa mudah mencari banyak tulisan tentang kerangka kerja Cobit ini. Sudah global digunakan. Nah, kerangka kerja ini terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk mengikuti praktek terbaik. Nah, di sini ada gambar yang mana yang dimaksud dengan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk mengikuti praktik terbaik. Ini ada evolusi atau perkembangan dari Cobit itu sendiri ya, dari tahun 96 ya. Awalnya kemunculannya hanya untuk audit saja.
terus mengalami perkembangan tahun 98, tahun 2000 ya, tahun 2005, tahun 2007, kemudian tahun 2012 sampai ke versi Cobit 5. Jadi yang hari ini kita gunakan itu Cobit 5. Ya, sudah banyak versi nih. Begitu juga setiap versinya punya perkembangannya masing-masing. Dan hari ini yang kita gunakan, yang akan kita gunakan dari tahun 2012 sampai hari ini Cobit 5, walaupun beberapa lembaga audit masih ada yang menggunakan, ya, juga beberapa tulisan saya masih temukan tulisan yang membahas tentang Cobit 4 ini masih ada digunakan begitu. Tapi sekarang sudah banyak fokusnya kepada Cobit 5. Cobit 5 fokusnya kepada apa? Kepada ini, Governance of Enterprise IT, atau tata kelola teknologi informasi perusahaan. Sudah semakin spesifik fungsinya, manfaatnya. Nah, ini dia. Terus ditingkatkan. Saya nggak tahu kedepannya akan ada Cobit 6, 7, apalagi kira-kira gitu. Nah, ini perkembangannya. Maksud dari kalimat ini. Baik, berikutnya. Banyak manajer TI, ya, penasehat dan auditor yang beralih ke Cobit sebagai respon de facto untuk regulasi TI. Banyak yang akhirnya para auditor terutama yang beralih ke penggunaan framework Cobit ini, ya, sebagai respon de facto. Ini maksudnya respon pengakuan mereka, ya, terhadap apa yang telah terjadi. Respon pengakuan mereka terhadap apa yang telah terjadi, ya, sebagai dampak dari penggunaan Cobit ini. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, respon de facto di sini maksudnya adalah pengakuan dari manfaat yang sudah nampak dari penggunaan Cobit ini. Itu dia. Akhirnya digunakan untuk regulasi TI atau aturan teknologi informasi. Kemudian yang ke-10, maksud saya yang kelima pada slide ke-10, sebuah framework yang membantu mendapatkan semua keperluan pada halaman yang sama dengan mendefinisikan hal-hal penting dan menyediakan daftar istilah. Maksudnya adalah kita tidak akan tidak khawatir dengan pada halaman tertentu, ya, ada perbedaan, tidak khawatir demikian. Karena misalnya pada halaman yang sama kita akan mendapati kebutuhan yang sama, karena dalam framework Cobit ini sudah diatur, ya, sudah ada rule-nya. Jadi tidak akan berubah, itu maksudnya. Ya, pada halaman yang sama, kemudian juga menyediakan daftar istilah. Nanti ada, insya Allah kita bahas lebih detail. Kalau masih bingung, saya mohon maaf, ya, karena keterbatasan waktu dan sarana. Insya Allah kita akan bahas lebih detail di pertemuan ke-11 minggu depan. Tapi ini cukup saya kira sebagai pengantar dari framework Cobit. Insya Allah lebih detail sekali lagi pada pertemuan minggu depan. Jadi mudah-mudahan lebih paham. Jika masih gantung, ya, dari apa yang saya jelaskan ini, masih ragu, masih bingung, insya Allah minggu depan lebih paham. Karena kita masuk detail khususnya pada yang mana tadi? Pada 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi, ya, dalam control objective. Jadi kita insya Allah minggu depan akan banyak bersinggungan dengan 4 poin ini, 4 domain ini. Baik, itu saja kuliah kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf saya sekali lagi, sebetulnya tidak sesederhana ini menjelaskannya, ya, perlu lebih detail, lebih rinci, perlu dialog, perlu interaksi, ya, perlu tanya jawab, karena memang kita akan banyak melihat kalimat-kalimat yang perlu diskusi, kalimat-kalimat yang perlu dicerna lagi seperti ini, ya. Tidak bisa dibaca kemudian langsung paham, memang agak sulit, perlu diresapi lagi, perlu didiskusikan lagi, ya.
perlu dicermati lagi. Tapi insya Allah sekali lagi, harapan saya segala keterbatasan ini mudah-mudahan tidak menjadi alasan bagi kita kemudian untuk malas belajar ya, malas untuk mencari tahu. Kita bisa bangun diskusi, dialog, terserah dengan media apapun, dengan WA, dengan messenger, macam-macam ya, terserah, silahkan saja. Makanya saya katakan, andai ada sesuatu yang tidak dipahami, silahkan tanyakan. Mari bangun komunikasi, mari bangun dialog. Apalagi yang seperti ini ya, terus terang, jika baru pertama melihatnya, ini banyak istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, ya, sulit untuk dimengerti, istilah-istilah audit guideline dan seterusnya ini. Ini tentu hal-hal baru, istilah-istilah baru yang kita dengar ya. Bagi beberapa orang ini hal baru nih seperti ini. Nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan nanti insya Allah dalam prosesnya, mudah-mudahan ini minggu depan kita bahas detail tentang ini, sehingga mudah-mudahan lebih paham. Begitupun maturity models dan lainnya. Baik, itu saja pada pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan maaf saya dengan sangat ya, saya minta maaf dengan sangat. Andai memang materi ini tidak maksimal karena keterbatasan waktu dan kesempatan, karena saya paham semakin lama durasi yang saya gunakan, sedikit banyaknya akan menyulitkan mahasiswa ya, karena banyak kuota yang diperlukan untuk aksesnya dan seterusnya. Terima kasih. Mari bangun diskusi. Silahkan WA saya secara pribadi maupun via grup nanti. Silahkan, apapun yang mau ditanyakan, tanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan langsung jawab. Kalau tidak, saya akan tangguhkan untuk saya temukan jawabannya. Insya Allah saya akan jawab. Cepat atau lambat saya akan bertanggung jawab dengan itu. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan dan mari ikuti aturan pemerintah. Jangan membuat kebijakan sendiri. Ya, sekarang hal mudah yang cukup kita lakukan sederhana adalah dengan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.